Baik, jadi di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait instrumen dan teknik pengumpulan data observasi partisipasi. Baik, di sini anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu ada Miftahul Korea, ada Kusuma Ayuandira, ada Kelvia Osa Felinda, ada Ica Anggraini, dan saya sendiri Satria Ferdianto. Baik, selanjutnya untuk materi saya persilahkan. Baik, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Yang pertama, peran peneliti sebagai instrumen utama. Dalam peneliti kualitatif, peneliti adalah alat drama yang menentukan arah dan hasil penelitian. Peneliti terlibat langsung sejak menentukan masalah, memilih informan, mengumpulkan hingga menganalisis data. Kepekaan, pengalaman, dan kemampuan peneliti sangat terpengaruh terhadap keakuratan dan kedalaman hasil penelitian. Yang kedua, ada instrumen dalam penelitian kualitatif. Selain peneliti, digunakan juga alat bantu seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, rekaman, atau lembar observasi. Alat-alat ini membantu mencatat dan mendokumentasikan data, tetapi kendali utamanya tetap di tangan peneliti. Yang ketiga, ada validitas atau refleksivitas. Validitas berarti keaslian dan ketetapan data yang diperoleh peneliti harus reflektif, yaitu menyadari bias atau pandangan kepribadiannya agar tidak memengaruhi hasil peneliti. Dengan refleksivitas, peneliti bisa menjaga objektivitas dan kredibilitas temuan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini teknik utama untuk menggali informasi langsung dari informan melalui percakapan mendalam. Kini bisa dilakukan secara tatap muka atau daring. Yang kedua ada fokus grup diskusi. Diskusi kelompok kecil yang membahas suatu topik untuk mendapatkan keberagaman pandangan saat di fokus grup diskusi bisa dilakukan secara luring maupun daring agar lebih fleksibel. Yang ketiga ada studi dokumen dan analisis konten, di mana mengumpulkan data dari dokumentasi, arsip media sosial, blog, dan teks digital lainnya. Analisis difokuskan pada isi dan makna yang dikandung di dalamnya. Yang ketiga ada metode visual dan partisipatoris, di mana dilibatkan secara aktif, misalnya dengan memotret atau membuat video tentang pengalaman mereka. Tujuannya untuk memahami perspektif partisipatif secara lebih dalam. Yang terakhir ada teknik inovatif. Teknik baru seperti autonografi, meneliti pengalamannya dirinya sendiri dan wawancara lewat chat dari WhatsApp, Telegram, atau lainnya. Cocok untuk konteks modern dan fleksibel. Ada observasi. Observasi adalah cara mengumpulkan data, mengamati langsung perilaku, kegiatan, dan situasi di lapangan. Tujuannya untuk memahami realitas sosial secara nyata, melihat apa yang benar-benar dilakukan partisipan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis observasi. Observasi adalah cara peneliti mengumpulkan data dengan mengamati langsung perilaku, kejadian, atau kegiatan di lingkungan nyata tanpa mengubah situasinya. Melalui observasi, peneliti bisa melihat bagaimana sesuatu benar-benar terjadi, bukan hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh partisipan. Nah, dalam penelitian kualitatif ini sendiri, observasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan penelitinya. Jadi di sini ada observasi partisipatif dan non-partisipatif. Pada observasi partisipatif, peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati agar bisa memahami situasi dari dalam. Sedangkan pada observasi non-partisipatif, peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut serta, supaya perilaku partisipan tetap alami. Berdasarkan pengamatannya, observasi dibagi menjadi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur sendiri menggunakan pedoman atau lembar observasi yang sudah disediakan sebelumnya. Sementara observasi tidak terstruktur dilakukan secara bebas sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, berdasarkan medianya, ada observasi langsung, yaitu peneliti hadir di lokasi dan menyaksikan kejadian secara nyata. Serta observasi tidak langsung, yaitu menggunakan alat bantu seperti foto, video, atau rekaman. Jika dilihat dari tujuannya, observasi dapat bersifat eksploratif untuk mengenali fenomena awal, deskriptif untuk menggambarkan situasi secara rinci, atau terfokus pada aspek tertentu yang relevan dengan penelitian. Dari berbagai jenis tersebut, salah satu yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif sendiri yaitu observasi partisipasif. Nah, di sini observasi partisipasi dilakukan dengan cara peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan atau kehidupan sosial partisipan. Tujuannya agar peneliti bisa memahami perilaku, kebiasaan, dan makna sosial dari dalam, bukan hanya dari permukaan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih alami, mendalam, dan juga sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Selanjutnya tujuan observasi partisipasi. Jadi tujuan utama observasi partisipasi adalah memperoleh pemahaman mendalam atau deep understanding tentang fenomena sosial atau perilaku manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Basrawi dan Suwandi 2018, observasi partisipasi bertujuan untuk mengamati perilaku nyata yang dilakukan oleh subjek penelitian serta memahami makna yang melatar belakangnya.
Adapun tujuan lainnya antara lain yang pertama menangkap fenomena sosial secara utuh dan alami tanpa intervensi dari luar. Yang kedua, memperoleh data kontekstual dan rinci tentang aktivitas, kebiasaan, atau interaksi sosial partisipan. Yang ketiga, mengetahui konsistensi antara ucapan dan tindakan partisipan, sehingga dapat digunakan untuk uji keabsahan atau triangulasi. Yang keempat, mengidentifikasi nilai, norma, dan kebudayaan yang mempengaruhi perilaku individu atau kelompok. Dan yang kelima, meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian karena data diperoleh dari pengalaman langsung peneliti. Selanjutnya ada jenis-jenis observasi partisipasi. Menurut Suyanto dan Sutina 2019 dalam metode penelitian sosial, berbagai alternatif pendekatan, observasi partisipasi dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan tingkat keterlibatan peneliti, yaitu yang pertama, partisipasi pasif. Jadi peneliti hanya hadir sebagai pengamat tanpa ikut berinteraksi dalam kegiatan yang diamati. Ia mencatat setiap fenomena yang muncul tanpa mempengaruhi situasi. Yang kedua itu ada partisipasi moderat. Jadi peneliti sesekali ikut berpartisipasi dalam aktivitas sosial, namun tetap menjaga jarak agar tidak mengubah situasi alami. Bentuk ini sering digunakan dalam peneliti pendidikan. Yang ketiga itu ada partisipasi aktif. Jadi peneliti ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan partisipan. Tujuannya agar peneliti dapat memahami makna dan pengalaman sosial dari perspektif subjek. Dan yang terakhir itu partisipasi penuh. Jadi peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti sepenuhnya. Namun, dalam penelitian akademik di sekolah, bentuk ini jarang digunakan karena mempertimbangkan etika dan peran peneliti sebagai pengamat ilmiah. Baik, materi selanjutnya di sini ada langkah pelaksanaan observasi partisipasi. Jadi di sini menurut Mulyasa tahun 2020 dan Herdiansyah tahun 2021, di sini ada langkah pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada menentukan fokus dan tujuan observasi. Yang kedua adalah ada persiapan dan perizinan. Yang ketiga itu ada masuk ke lapangan dan membangun kepercayaan. Yang keempat itu ada keterlibatan dan pencatatan data. Yang kelima itu ada refleksi dan analisis awal. Dan yang terakhir itu ada mengulang dan validasi. Baik, selanjutnya sini ada kelebihan dan kelemahan dari observasi partisipasi. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu ada data yang diperoleh lebih otentik dan faktual. Yang kedua itu mampu menggambarkan konteks sosial. Yang ketiga itu memungkinkan peneliti menemukan hal-hal yang tidak diungkapkan dalam wawancara. Dan yang terakhir itu dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Selanjutnya untuk kelemahannya sendiri, yaitu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Yang selanjutnya itu ya sulit menjaga objektivitas. Yang ketiga itu ada etika peneliti perlu dijaga. Dan yang terakhir ada beberapa fenomena sosial mungkin tidak bisa diamati. Untuk materi selanjutnya yaitu ada contoh penerapan observasi partisipasi dalam penelitian pendidikan. Dalam penelitian pendidikan, observasi partisipasi sering digunakan untuk yang pertama yaitu mengamati proses pembelajaran antara guru dan siswa. Yang kedua, menganalisis komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik. Yang ketiga itu meneliti iklim sekolah dan budaya kerja guru. Sebagai contoh penelitian oleh Hartono dan Hakim tahun 2022 dalam Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia menemukan bahwa melalui observasi partisipasi, penelitian dapat memahami dinamika komunikasi dan resistensi guru dalam pelaksanaan supervisi akademik. Penelitian yang ikut hadir dalam kegiatan supervisi mampu mengamati ekspresi, sikap, dan respon guru secara langsung, hal yang tidak selalu terungkap dalam wawancara. Untuk materi selanjutnya yaitu ada etika penelitian dalam observasi partisipasi. Menurut Herdiansyah tahun 2021, ada beberapa prinsip etika penting yang wajib dijaga selama melakukan observasi partisipasi, yaitu yang pertama, persetujuan sadar atau informed consent. Peneliti harus mendapatkan izin dari partisipan setelah menjelaskan tujuan, proses, dan dampak penelitian secara jujur. Yang selanjutnya itu kerahasiaan, identitas, dan informasi pribadi partisipan harus dijaga agar tidak tersebar tanpa izin. Yang ketiga, tidak mengganggu aktivitas alami peneliti, tidak boleh mengubah perilaku atau rutinitas alami partisipan selama observasi berlangsung. Yang keempat itu ada refleksi diri. Peneliti harus terus mengevaluasi sikap, nilai, dan peran dirinya agar tidak mempengaruhi hasil observasi.